Kenapa orang Arab yang dipilih Allah jadi nabi? Kenapa bukan orang Sunda? Kenapa bukan orang Melayu? Kenapa nabi orang Arab? Karena bahasa yang paling sempurna adalah bahasa Arab. Bahasa Arab hurufnya semua ada. Ada tha, ada sa, ada sya, ada so. Bahasa kita ada so, ada Ustaz Somad. Itu bahasa Arab itu. Bahasa kita tak ada huruf tha. Saya sakit. Tak ada. Tak ada huruf tha. Bahasa Inggris ada huruf tha. How about your health? Bagaimana kesehatanmu hari ini? Health. T sama H itu dibaca tha. Ada kota di Australia pakai huruf tha. Perth. Perth. Ada. Tapi bahasa kita mana ada? Itu pulau Sumatera. Tidak ada. Ketahuilah Bapak dan Ibu-ibu, orang yang paling setia mendoakan kita cuma 3 orang yang paling setia. Siapa mereka? Orang tua kita. Yang kedua pasangan ketiga. Yang ketiga anak kita. Inilah 3 orang yang setia mendoakan kita. Tanyakan kepada diri kita, siapa orang yang paling sering kita doain? Orang tua kita, istri kita atau suami kita sama anak kita. Itu yang sering kita doain. Kakak adik doain kita mungkin, tapi belum tentu setia. Kita saja tidak setia doain kakak dan adik. Teman-teman doain kita, oh jarang. Kita saja jarang doakan teman-teman, ya tidak? Ibu-ibu sering doain temannya? Jarang. Ibu-ibu sering doain ustadznya? Jarang. Ibu-ibu sering gibahin ustadznya? Nggak didoain malah digibahin ya. Jadi siapa yang setia doain kita? Orang tua, istri, sama anak. Berbuat baiklah kepada mereka. Agar mereka, kalau kita sudah meninggal, mereka senantiasa doain kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuatu yang paling mahal yang antum tinggalkan anak yang saleh. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, nanti akan datang orang hari kiamat dikasih pahala bergunung-gunung. Lalu dia bilang kepada para malaikat, "Pada mana pahala ini? Saya kayaknya nggak pernah buat ini." Kata malaikat, "Ini istighfar anakmu untukmu." Anak yang saleh itu aset yang paling mahal. Ya. Ada satu keadaan kata para ulama, khilaf di antara mereka tentunya, tapi jumhur ulama mayoritasnya mengatakan boleh dia lakukan. Kalau kita masuk masjid, kita temukan imam sudah ruku di sholat duhur dan asar. Kita kan punya kewajiban baca Al-Fatihah tadi. Apakah dia baca dulu Al-Fatihah atau dia langsung ruku? Jumhur mengatakan ruku langsung. Kenapa harus ruku langsung? Karena ada hadis yang lain yang berbunyi khusus kalau sudah pindah gerakan. Beda kalau kita baru takbir, imam takbir kita takbir, berarti kan kita punya jeda untuk baca. Beda kasusnya dengan kalau kita masuk masjid, imamnya sudah ruku, kasusnya harus kita kejar rakaat. Maka ada hadis yang berbunyi imam dijadikan untuk menyempurnakan sholat. Kalau dia takbir takbirlah, kalau dia ruku rukuklah, kalau dia sujud sujudlah. Maksudnya bacaanmu selesai atau tidak tetap kau harus ikut. Maka jumhur mengatakan, ulama Malik, Ahmad dan Imam Abu Hanifah mengatakan ini enggak perlu membaca langsung takbir Allahu Akbar, terus takbiratul ihram, terus takbir lagi untuk ruku, ikut imam. Kalau sempat dia ikut, dia dapat 1 rakaat. Semua akan diminta pertanggungjawabannya hari kiamat. Kita ini adalah anak-anak akhirat. Ayah kita Adam alaihissalam dan ibu kita Hawa alaihissalam diciptakan oleh Allah untuk menjadi penghuni surga, dan di sini cuma mampir. Ini dunia tempat mampir. Dan jangan sampai membuat tempat mampir ini membuat kita kembali kepada tempat yang salah. Karena Allah SWT jadikan bumi ini, dunia ini sebagai tempat cobaan. Allah ingin kita kembali ke surga dan mendapatkan tempat-tempat yang lebih baik di sana dengan cara ujian amal di sini. Sedikit berupaya bentuk ketaatan kepada Allah, Allah akan kasih kita tempat yang terbaik sana. Tapi kalau terjadi pelanggaran, maka Allah siapkan tempat yang lain, yaitu neraka. Ada yang kekal, ada yang juga sementara. Kekal adalah orang kafir, munafik, orang musyrik, dan sementara ahli maksiat. Dan teman-teman, kalau saya pribadi menanamkan dalam diri saya, kalau saya bisa juara 1, kenapa saya harus juara 2? Kalau saya bisa jadi orang yang terbaik, kenapa saya harus orang jadi baik saja? Coba tanamkan program itu. Buat dalam prinsip hidup kita, jadi kita selalu coba menjadi orang yang baik. Nanti akan datang hari kiamat, umatku ahli ibadah. Pahalanya bergunung-gunung. Ya dia sholat, ya dia puasa, ya dia haji, ya dia sedekah, segala macam. Seperti gunung-gunung Tihama. Tihama ini gunung-gunung yang sangat tinggi, besar gitu ya. Kemudian Allah Azza wa Jal menjadikannya seperti debu yang berterbangan di depan mata dia hari kiamat. Tidak ada manfaatnya buat dia. Lalu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, jelaskan sifat mereka kepada kami. Siapa orang-orang ini? Bawa pahala bergunung-gunung hari kiamat,
Tapi akhirnya Allah hancurkan depan mata mereka, dibuat seperti debu yang berterbangan, artinya tidak akan ditimbang timbangan amal, tidak ada manfaatnya bagi mereka. Beritahukan kepada kami, ya, siapa mereka, agar kami tidak menjadi bagian dari mereka. Ketahuilah, mereka adalah saudara kalian, satu bangsa dengan kalian, artinya sama kaum muslimin. Tapi jika mereka menyendiri dengan larangan-larangan Allah, mereka melanggarnya. Jemaah sekalian, demi Allah kita terlalu banyak buang-buang waktu. Menit-menit ini luar biasa gitu. Anda dengan 1 menit juga jemaah sekalian, itu bisa membaca Qul Huwallahu Ahad, saya jamin Anda 10 kali. Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu bisyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. 10 kali. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad 10 kali dalam 1 hari, Allah bangunkan baginya istana di surga. 1 menit. Apa itu 1 menit gitu? Mungkin bagi orang yang nunggu pertandingan bola, bagi orang yang nunggu main gaple sama temannya, mungkin 3 jam, 4 jam kosong, hilang saja begitu. Apa gunanya aku mengeluh kepada manusia? Apa gunanya aku cerita kesulitanku kepada mereka? Padahal mereka sendiri juga kesulitan. Maka sebagian orang lebih memilih diam, menebar tawa dan senyum. Tapi tatkala manusia telah hilang dari pandangannya, tatkala mentari telah tenggelam di ufuk barat, tatkala manusia telah nyaman dengan selimutnya, dia bangkit kepada yang mendengar dia untuk mengadu kepada Sang Pencipta. Dan dia yakin dia memiliki Rabb yang mendengar langkah semut dan mengetahui apa yang terbetik di dalam hati. Di antara hal yang buat kita bahagia, ikhwan, adalah sibuk dengan privasi kita dan jangan sibuk dengan urusan orang lain, apalagi yang tidak penting bagi kita. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang meninggalkan yang bukan urusannya. Kita ini hobinya nimbrung urusan orang, hobinya komentar urusan orang yang bukan urusan kita. Padahal komentar kita juga nggak ada yang baca ya. Kalau Anda pakar, Anda komentar, bolehlah orang perhatikan. Kita bukan hubungan kita, komentar sana, komentar sini, nggak ada faedahnya. Lisan kita bergerak terus, komentar sana, komentar sini, tidak ada pahala yang mengalir. Bahkan kemungkinan dosa yang argonya jalan terus. Makanya hati-hati. Rasulullah SAW mengatakan, ya, tatkala terjadi fitnah, kata Nabi, alaika bi khassati amrik. Hendaknya kau sibuk dengan privasimu. Punya istri, urus istri yang benar. Ya. Punya anak, urus anak-anak yang benar. Punya pekerjaan, urus pekerjaan yang benar. Jangan terlalu sibuk dengan yang bukan urusan kita. Ya sudah cerita tentang apa? Teman saya yang pernah melamar kerja, akhirnya dia masukkan lamarannya, diterima. Kalau diterima, dipanggil oleh ownernya mengirim seorang wanita untuk wawancara dia. Wanita ini tatkala wawancara teman saya, kelihatan sedikit buah dadanya, ya, entah sedikit banyak saya kurang tahu. Pokoknya kelihatan sebagian. Kemudian roknya di atas mata lutut, ya. Kemudian dia pun tanya sama teman saya, dia bilang secara umum bos sudah setuju, cuma saya ingin tahu Bapak ini Islamnya Islam apa? Kok jenggotan, kemudian cingkrangan, ini Islam apa Pak? Nah, teman saya emosi, ibunya yang Islamnya mana? Mana dalam Al-Quran, lihatkanlah buah dadamu, lihatkanlah pahamu, dalam Al-Quran di mana Bu, nggak ada ibu ini Islamnya apa? Ya, emosi, akhirnya nggak diterima. Jadi orang yang berjilbab rapi dituduh Islamnya Islam apa? Buka-bukaan nggak ngerti Islam ngawur ya. Tapi begitulah ya propaganda setan. Ngapunten nggih riba niki mendarah daging. Lah kudu ana wong sing gelem nerangno. Sebentar nggih. Nek pengen untung dodolan, nek pengen untung sewa menyewa, tapi nek utang piutang ojo njaluk untung. Itu beda perkara. Jelas tak? Nek sampean pengen untung dodolono.
Nek sampean pengen untung sewa menyewa. Kowe sampean gowo apa jenenge? Mas aku gak ada duit, Mas. Sampean sewa sepedaku suwene 5 ulan ya, tak regoni sakmene. Boleh enggak kalau ini? Boleh, tapi nek utang piutang ojo gelek duit. Gelek duit itu bape duduk utang piutang. Gelek duit itu bape dol tinuku. Paham nggih? Itu sewa menyewa, upah mengupah. Tapi nek utang piutang itu murni akad nolong. Kalau mau cari untung jangan diakad apa tadi? Utang piutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara penggunaan daun bidara dalam metode ruqyah? Ambil daun bidaranya 7 lembar, dihancurin, tumbuk atau di blender, kemudian jadi serbuk lalu Anda taruh dalam air. Saya juga sarankan ibu-ibu di rumah terutama ya, akhwat kita, coba buat sayur bidara. Itu bagus buat sayur bidara karena daun bidaranya sendiri itu seperti racun bagi syaitan dan bagi sihir itu bisa batal. Maka baik sekali. Bisa juga Anda buat jus bidara seperti itulah. Tapi kalau yang umum dipakai adalah diulek, dihancurin, ditempulin dalam air, air misalnya wadah ember, Anda ruqyah dengan beberapa ayat-ayat ruqyah, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baca 3 kali, tiup di situ dengan sedikit ludah ya ke dalam air itu, kemudian Anda aduk sambil dibacain ayat ruqyah tadi supaya daun bidara itu menyebar, baru Anda ambil lalu diusapin di badan, bukan dipakai gebiar-gebiur ya. Seperti itu yang saya ketahui. Juga bisa diambil dengan semprotan setrika untuk disemprot di sekeliling rumah. Disemprot di sekeliling rumah. Sebagian ahli ilmu itu mengatakan anak muda yang menjalankan sunnah Nabi SAW inci demi inci dalam kehidupannya itu akan terlihat lebih dewasa dan matang dibanding umurnya. Umur boleh 20 tahun, 25, 30, tapi cara berpikirnya tuh matang. Cara memandang sebuah masalah tuh matang. Bukan karena dia yang jago, enggak. Dia mah tetap anak muda, tetap 20 tahun, mungkin 30 tahun. Tapi pattern yang dia gunakan, lifestyle yang dia gunakan, pola hidup yang dia terapkan, itu pola hidup manusia yang paling matang, manusia terbaik yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Rasuluna wa Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Ya gimana enggak lebih matang? Gimana enggak keren banget gayanya? Wong yang di copy paste itu polanya manusia terbaik, bukan dianya, tapi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sekarang anak-anak di luar sana pacaran, cabut dari sekolah ke mall, bonceng sana pakai motor, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, gembung. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang muntah-muntah ngidam laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang mengandung 9 bulan 10 hari laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan anak meregang nyawa, mati resikonya, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang mengandung malu keluarga ditengok, hamil tak punya suami, laki-laki apa perempuan? Masih mau juga lagi pacaran? Bodoh. Udah muntah, malu, meregang nyawa, tak punya kehormatan, tak punya harga diri, mau juga dibonceng laki-laki. Goblok.